Teluk Kembe adalah perairan luas di sepanjang pantai barat India. Di situ terdapat pelabuhan laut penting, rute perdagangan, dan kota kuno yang umurnya lebih tua dari peradaban di sekitarnya. Peradaban Indus diyakini sebagai peradaban tertua di tempat ini karena sudah ada sejak 5.300 tahun yang lalu. Tapi pada tahun 2001, sekelompok saintis kelautan memakai sonar untuk mengamati dasar Teluk Kembe. Mereka kaget saat melihat bentuk geometris yang tersusun rapi di teluk ini. Kemudian mereka segera menerjunkan kapal berteknologi khusus untuk mendalami temuan misterius ini. Para peneliti berhasil mengangkat sejumlah artefak kuno dan mengidentifikasi rumah, tempat mandi, dan lumbung di bawah air. Tapi mereka malah keheranan dengan potongan kayu, peralatan, dan tulang yang ditemukan karena ternyata umurnya sudah mencapai 9.500 tahun. Tapi saintis lain menyaksikannya sebagai tanda peradaban kuno yang gak dikenal. Di kawasan ini pernah ada hutan, jadi kemungkinan itu cuma potongan kayu biasa. Tapi kalau kota tersebut memang didirikan ribuan tahun silam, sejarahnya pasti berubah. Saat roket misi Apollo dikirim ke orbit bumi dan bulan pada tahun 60-70-an, mesinnya ketinggalan di belakang. Kamu tahu nggak kenapa? Ternyata mesin roket itu terlepas dan jatuh di tengah Samudra Atlantik. Kalau bukan karena Jeff Bezos, ceritanya pasti berakhir tragis. Pada tahun 2012, Bezos memimpin ekspedisi pribadi untuk mencari mesin yang hilang supaya bisa dibenerin. Tapi dia nggak pernah nyebutin alasannya, jadi banyak orang berspekulasi dia melakukan itu semua cuma karena mampu. Beruntungnya ekspedisi tersebut berjalan lancar dan beberapa tahun kemudian mesin F1 tahap pertama dibawa ke Museum Luar Angkasa Kansas untuk dikonservasi, lalu dipindahin lagi ke Museum Penerbangan Seattle. Artefak penting di era perjalanan bulan ini bisa dilihat oleh semua pengunjung. Selanjutnya bukan soal laut dan samudra sih, tapi danau. Lebih tepatnya, Danau Michigan. Stonehenge asli ditemukan di bawah permukaannya pada tahun 2012 lalu. Bikin kaget kan? Tapi itu cuma bohong. Para penyelam nemu struktur berbentuk V kecil yang terdiri dari sejumlah batu tegak. Dan bentuk salah satu batunya mirip kayak mastodon. Para penyelam ini terinspirasi dari penemuan di Danau Huron yang lokasinya cukup dekat. Di situ mereka nemu tempat kemah pemburu jadul yang tenggelam. Situs serupa juga tersebar di Amerika Utara, tapi situs yang satu ini masih sangat bagus. Mereka juga nemu bekas api unggun yang masih lengkap dengan arangnya. Sungai yang mengalir di atas daratan emang udah biasa banget kan? Tapi gimana dengan sungai bawah laut? Pada tahun 2016, para peneliti nemu saluran air dalam di Laut Hitam, lalu menelitinya. Mereka kaget bukan kepalang setelah tahu kalau itu memang sungai. Terbukti arus derasnya mengalir di dasar laut. Sungai ini terbentuk oleh air asin dari Laut Mediterania yang mengalir ke Laut Hitam. Airnya menjadi lebih berat karena garam hingga menghasilkan arus bawah laut kuat. Kalau ada di darat, sungai ini akan menjadi salah satu dari 6 sungai terbesar di dunia. Bahkan ada air terjun bawah lautnya juga loh. Punggungan Atlantik Tengah adalah pegunungan terpanjang di dunia. Tapi kemungkinan besar kamu belum pernah melihatnya langsung, kecuali kalau kamu jadi penyelam pro. Punggungan ini terdapat di bawah Samudra Atlantik di antara Amerika dan Afrika. Sebagian besar punggungan Atlantik Tengah belum dieksplor, jadi ada banyak misteri yang perlu dipecahkan. Bahkan salah satunya baru aja terungkap. Di dasar lautnya ada lubang kecil misterius yang tersusun dalam garis paralel sama besar. Kemungkinan itu cuma formasi alami, tapi gundukan kecil sedimen di sekitarnya menunjukkan lubang itu sengaja digali meski belum diketahui alasannya. Para saintis juga nemu lubang serupa yang berjarak ratusan kilometer, tapi mereka belum tahu bagian dalamnya. Banyak peneliti telah mengambil sampel gundukan untuk dianalisis, tapi sejauh ini misterinya belum terpecahkan. Kamu pasti kaget banget kan saat ngelihat kereta antik karam di dasar laut? Pada tahun 1985, seorang penyelam nemu objek ini saat dia memetakan dasar laut di lepas pantai New Jersey. Dia memakai magnetometer yang bisa mendeteksi benda logam di dasar laut. Alat ini kemudian menangkap 2 sinyal kuat yang artinya di bawah sana ada benda logam berukuran besar.
Saat mulai mengeksplor, si penyelam ngiranya dia udah nemu kapal karam dan dia langsung kaget bukan kepalang saat ngelihat bangkai kereta. 2 lokomotif yang teronggok di dasar laut ini ternyata berasal dari pertengahan abad ke-19. Temuan lokomotif ini langsung jadi perbincangan hangat. Gak ada yang tahu pasti kenapa kereta buatan tahun 1860-an itu nyebur ke laut. Fakta pendukungnya juga membingungkan. Rupanya gak ada catatan yang bisa ngasih keterangan soal pengiriman dan pembuatan kereta. Di tahun yang sama juga gak ada kapal karam di laut tersebut. Jadi asal-muasal kapal ini masih jadi misteri. Teori terpopuler menyatakan kereta ini sedang diangkut dari Boston ke New York, tapi di tengah perjalanan diterjang badai, makanya tersapu dari tongkang dan akhirnya nyebur ke laut. Oke, kayaknya udah cukup ya pembahasan dasar lautnya. Kali ini kita beralih ke pantai cantik untuk ngeliat bola salju raksasa. Tapi jangan lupa bawa baju hangat biar kamu gak kedinginan. Soalnya kita mau ke Siberia di lingkaran Arktik. Pada tahun 2016 lalu, penduduk lokal dikejutkan oleh fenomena aneh berupa ratusan bola salju yang terdampar di pantai. Semua bola raksasa ini berbentuk bulat sempurna dan ukurannya bervariasi. Ada yang sekecil bola golf, ada juga yang lebih besar dari bola basket. Penduduk setempat mengatakan mereka nggak pernah ngelihat kejadian kayak gini sebelumnya. Meski begitu, para ilmuwan menjelaskan fenomena ini memang terjadi secara alami. Pantai itu diselimuti es, kemudian air pasangnya menyusut dan angin mulai menggerakkan es di atas pasir. Selama bergulir, es ini membentuk bola salju dalam berbagai ukuran. Hal serupa juga terjadi di tepi Danau Michigan saat musim dingin. Lapisan es menutupi danau saat suhu sekitar turun, dan saat lapisannya pecah, es ini mulai bergulir di dalam gelombang, lalu menepi ke darat sebagai bola es raksasa. Kalau kamu tiba-tiba ngelihat bebek karet saat berada di tengah laut, jangan langsung kaget ya. Bebek ini bernama Friendly Floaties, dan followernya di internet udah banyak banget loh. Jumlah Friendly Floaties diperkirakan mencapai 28.000. Mainan ini terombang-ambing di tengah laut dan kadang terdampar di pantai. Semua mainan bebek ini berasal dari kapal kontainer yang membawanya ke Amerika Serikat pada tahun 1998. Kontainer yang mengangkut ribuan bebek karet ini terlepas dan jatuh ke laut. Kayaknya Friendly Floaties lebih suka berenang bebas di lautan deh. Uniknya lagi, para saintis kelautan memanfaatkan perenang kuning ini untuk kepentingan mereka. Mereka melacak pergerakannya selama bertahun-tahun untuk meneliti pergerakan arus laut. Patung Lego yang ada di laut kedengarannya biasa-biasa aja kan? Mungkin ada anak kecil ninggalin mainannya di situ, jadi nggak ada yang istimewa. Tapi gimana tuh kalau tingginya 2 kali tinggi manusia rata-rata? Mirip kayak Lego yang ditemukan di lepas pantai Belanda pada tahun 2007. Manusia Lego ini berwarna kuning khas, tapi memakai baju biru dengan tulisan, "Aku cuma mainan, bukan manusia asli." Setahun kemudian, patung serupa juga ditemukan di tengah laut, gak jauh dari pantai Brighton Beach, Inggris. Ternyata si pembuat mainan ini adalah seniman jalanan, dia punya nama fiksi Igor Leonard. Selain identitas asli pembuatnya belum diketahui, alasan patung raksasa itu dibuang ke laut juga masih menjadi misteri. Manusia Lego terakhirnya ditemukan di perairan pantai Siesta Key Beach di Florida, Amerika Serikat. Di bagian depan bajunya juga ada tulisan, "Aku cuma mainan, bukan manusia asli." Tapi di belakangnya ada angka 8 dan tulisan Igor Leonard. Nama ini diduga bukan nama asli karena kalau disingkat akan terbentuk kata L Ego alias Lego.